Pernahkah kita bertanya-tanya, apa makna sejati dari kekayaan dan kemiskinan? Apakah harta dan status benar-benar mencerminkan kebahagiaan yang sejati, ataukah hanya ilusi yang akan sirna dengan waktu? Pertanyaan ini terlintas dalam benak seorang Yahudi miskin yang hidup dalam keterbatasan. Suatu hari, dengan hati penuh kebingungan, ia mendatangi Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal akan kebijaksanaannya. Jawaban yang diberikan Sayyidina Hasan tidak hanya mengejutkan, tetapi juga penuh makna. Mari kita selami kisah ini, yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan cerita kali ini. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita melanjutkan cerita pembahasannya. Pernahkah kita merenungkan, apa sebenarnya kekayaan itu? Apakah benar kekayaan bisa membawa kebahagiaan, atau justru mungkin menjadi ujian terbesar bagi manusia? Begitu juga dengan kemiskinan, apakah hidup yang sederhana membuat seseorang merasa kurang beruntung, atau justru ada hikmah yang tak terlihat di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa seorang Yahudi fakir mendatangi Sayyidina Hasan. Sosok yang dikenal bijak dan saleh. Mari kita dengarkan jawaban dari Sayyidina Hasan yang akan mengupas makna mendalam dari kehidupan ini. Kisah ini terjadi pada masa kehidupan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu tercinta dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan adalah seorang pemimpin yang dihormati karena keluhuran akhlak dan kebijaksanaannya. Di tengah ketenaran dan kehormatan yang ia terima sebagai cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan tetap hidup dengan kesederhanaan dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Beliau tidak pernah memandang status atau kedudukan seseorang, dan selalu membuka hati serta pikirannya bagi mereka yang membutuhkan pencerahan. Pada suatu hari, seorang Yahudi fakir mendatangi Sayyidina Hasan. Yahudi ini adalah seorang yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, dan ia telah lama merasa resah dengan kondisi hidupnya. Ia melihat di sekelilingnya banyak orang yang hidup dalam kemewahan, yang tampaknya hidup nyaman dan bahagia. Sementara dirinya sendiri hidup dengan kekurangan yang seolah tak berkesudahan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Sayyidina Hasan, berharap mendapatkan jawaban yang akan memberinya pemahaman baru tentang dunia. Dengan langkah yang tertatih dan wajah yang penuh keprihatinan, Yahudi miskin itu menghampiri Sayyidina Hasan. Setelah menyampaikan salam dan menunjukkan rasa hormatnya, ia kemudian bertanya dengan nada penuh keingintahuan dan sedikit kepedihan. "Wahai Hasan," diucapnya, mengapa dunia ini tampaknya berpihak kepada mereka yang memiliki harta dan kekuasaan? Mengapa aku harus hidup dalam kemiskinan, sementara orang lain hidup dalam kemewahan? Apakah ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah?" Pertanyaan itu bukan hanya sekadar kata-kata. Di baliknya, tersirat rasa sakit dan keputusasaan yang mungkin pernah kita rasakan dalam hidup. Bagaimana rasanya melihat orang lain hidup dalam kemewahan, sementara diri kita bergulat dengan kesulitan? Bagaimana rasanya menghadapi ketidakpastian dan perasaan bahwa hidup ini tidak adil? Yahudi itu melanjutkan pertanyaannya, apakah dunia ini memang hanya milik mereka yang kuat, sementara orang-orang lemah seperti aku harus selalu tertindas? Apakah Tuhan memang membedakan antara yang kaya dan yang miskin?
Sayyidina Hasan mendengarkan dengan seksama, tidak tergesa-gesa dalam menjawab. Beliau mengerti bahwa pertanyaan ini bukan hanya berasal dari keingintahuan, tetapi juga dari rasa frustrasi dan kebingungan yang mendalam. Momen itu menjadi hening, dan semua yang berada di sekitar mereka merasa tegang menunggu jawaban dari Sayyidina Hasan. Lalu, dengan kelembutan yang khas, Sayyidina Hasan mulai berbicara. Ketahuilah, ujarnya, bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, seperti bayangan yang tampak nyata tetapi tak bisa digenggam. Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian, dan kekayaan serta kemiskinan hanyalah alat untuk menguji hati kita. Ia melanjutkan, orang yang kaya belum tentu bahagia, dan yang miskin tidak serta-merta sengsara. Dunia ini memang sementara, dan Allah tidak melihat pada harta yang engkau miliki, tetapi pada ketakwaan yang ada di dalam hatimu. Dengan nada yang semakin dalam, Sayyidina Hasan menyampaikan firman Allah yang menggambarkan dunia ini sebagai tipu daya. Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat, nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Kata-kata itu mengguncang hati si fakir dan semua yang hadir. Mereka tercengang dengan kebijaksanaan dari ucapan Sayyidina Hasan, dan menyadari bahwa kekayaan dan kemiskinan hanyalah ilusi yang akan hilang seiring berlalunya waktu. Di mata Allah, yang terpenting bukanlah harta, tetapi hati yang penuh ketulusan, keimanan, dan rasa syukur. Perlahan, wajah Yahudi itu mulai berubah, dari yang awalnya penuh dengan keputusasaan menjadi penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan yang benar-benar berharga adalah kedekatannya dengan Allah. Mereka yang mendengarkan pun turut merenung, dan banyak di antara mereka yang merasa tercerahkan dengan pandangan baru tentang makna kehidupan dan kekayaan sejati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, dan harta yang kita kumpulkan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Seseorang yang kaya secara materi mungkin hidup dalam kesepian, sementara orang yang miskin bisa saja memiliki hati yang damai karena dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Pesan dari Sayyidina Hasan mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati adalah keimanan, ketakwaan, dan hati yang penuh syukur. Tidak ada kekayaan yang lebih besar dari ketenangan batin dan kedekatan kepada Allah. Dengan pandangan ini, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup, tidak terlalu terpaku pada harta, dan tidak merasa kecil hati dalam kemiskinan. Bagaimana menurut kalian? Apa arti kekayaan dan kemiskinan menurut pandangan Islam? Apakah kekayaan benar-benar membawa kebahagiaan,
Atau adakah kebahagiaan yang lebih dalam dari sekadar harta benda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan bagikan kisah ini jika kalian merasa terinspirasi. Jangan lupa juga untuk menonton video lainnya di channel kami yang mengulas hikmah dari kisah-kisah tokoh Islam. Hingga jumpa di cerita penuh makna berikutnya. Semoga kita semua diberi petunjuk dan hidayah dari Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau kamu suka dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau ada ide atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku selalu senang baca masukan dari kalian. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya kita akan bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.